Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin, itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Rumah yang seperti hotel bintang 5 dan lobinya yang luas seperti mall, sudah ada liftnya, memiliki dapur yang estetik, dan minibar yang mewah. Beralih ke dalam rumahnya, hunian Sandra Dewi dilengkapi ruang keluarga dan TV yang luas. Sandra Dewi memilih desain minimalis untuk kamar tidurnya dengan terlihat simpel. Dan Sandra Dewi melengkapi rumahnya dengan kolam renang minimalis. Tak hanya itu, di rumah Sandra Dewi ada lapangan khusus basket untuk kedua putranya bermain. Tidak hanya itu, Harvey Moise memiliki hunian mewah di Australia loh. Dia sering mengajak istrinya berkunjung ke rumah mewah di sana. Inilah bagian depan rumah Sandra Dewi di Australia. Dengan halaman yang luas, terdapat trampolin yang dipasang di permukaan tanah untuk tempat anak-anak bermain, dan terdapat lapangan basket yang luas seperti rumah di Jakarta. Mengintip ruangan rumah Sandra Dewi di Australia, rumah ini dilengkapi perapian khas rumah-rumah di barat pada umumnya. Terdapat 5 kamar, termasuk kamar mandi yang didominasi dengan warna abu-abu dan kayu yang terasa natural banget. Gak heran Sandra Dewi dan anaknya betah di rumahnya tersebut. Dan tidak hanya rumah mewah, Harvey Moise dan Sandra Dewi memiliki pesawat pribadi yang mewah dan bernilai tinggi, memiliki fasilitas lengkap di dalam pesawat pribadinya tersebut, dan dirancang dipakai untuk berpergian dalam negeri dan luar negeri. Dengan kasus Harvey Moise yang sekarang, menurut kalian gimana? Coba komen. Nggak usah kaget-kaget lah, manusia memang begitu, suka pencitraan ya, pura-pura begini, pura-pura begitu, padahal nggak begitu ya. Nah ini masalah-masalah seperti ini itu nggak usah terlalu terkaget-kaget, biasa aja ya. Sebab itu kalau kita ini banyak kekayaan ya, kaya raya, jangan suka pamer, suka flexing ya, dikepoin oleh banyak orang ya. Dari mana tuh duitnya, dari mana tuh anunya, perolehannya, lalu pajaknya sudah bayarnya sesuai apa enggak dan sebagainya ya. Kalau di Tiongkok itu orang-orang kaya, artis-artis, selebritis dan sebagainya, pejabat, nggak berani flexing mereka ya, kalau mereka hartanya nggak bener ya. Tapi kalau yang flexing itu boleh, di Tiongkok boleh kok pamer harta, boleh, asal dia sudah bayar pajak sesuai, perolehannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Di Tiongkok ini sekarang susah mau nakal-nakal, karena apa? Semuanya diawasin dan semuanya uangnya juga sudah aliran dananya digital, susah untuk sembunyi ya, karena mereka sudah pakai cashless ya di sana. Nah, pelajarannya adalah apa teman-teman ya, kita kalau sebisa mungkin mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan cara yang baik ya, cara yang benar, cara yang tidak merusak lingkungan, dan perolehan itu diperoleh secara etis dan legal, dan pajaknya dibayar sesuai ya. Dan kalau Tuhan memberikan kita kelebihan rezeki, jangan suka dipamer-pamerin ya, beli baju branded yang gede gitu ya, logonya gede dipamerin ya, terus kemudian naik pesawat pribadi dan sebagainya. Nggak perlulah ya, orang tahu kita kaya, nggak usah terlalu sampai dipamerin begitu, menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, kalau suka-suka pamer begitu, biasanya nanti dikepoin ya, pajaknya, perolehannya ya. Kalau bermasalah kita kena masalah hukum nanti itu ya. Jadi semoga kasus-kasus ini bisa kita jadiin pelajaran yang terbaik ya. Perolehan harta kita harus benar ya, bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat ya, dan kemudian pajaknya harus dibayar sesuai itu, supaya nggak ada masalah. Itu aja deh ya. Begitu mendengar berita ada kumpulan begundal-begundal tengik yang mencuri 270 triliun dari negeri mereka sendiri. Lo tuh udah pada kaya, nggak malu apa? Sampai tega-teganya kalian mencuri dari tanah air lu sendiri, kayak pada nggak ada kapoknya. Ibaratnya mati satu tubuh 1000. Kenapa sih koruptor-koruptor ini datang silih berganti? Sepertinya karena sanksi yang diberikan tidak lebih berat dari sanksi yang didapatkan oleh maling kelas teri. Kalian itu udah kaya, apa sih yang kalian banggakan dengan
mendapatkan harta kekayaan dari hasil mencuri. Harusnya kalian itu punya rasa malu. Mencuri dari tanah air sendiri, mencuri dari orang-orang yang tidak lebih kaya dari kalian, mencuri dari orang-orang yang pagi makan sore tiada. Kalian punya jabatan itu harusnya digunakan untuk mengabdi, bukan untuk mencuri dan memperkaya diri sendiri. Ya pantas aja kalau banyak orang yang menjadi gila karena gara-gara nggak mendapatkan kursi. Mungkin karena tujuan mereka sebenarnya bukan untuk mengabdi, tapi untuk mencuri. Kasus korupsi timah 271 triliun sampai terseret tuh nama suami Sandra Dewi. 271 triliun itu udah bisa bikin ibu kota baru deh. KPK tolong ya. Kalau tiba-tiba gua dengar ini tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gua ngamuk ya. Kita ngamuk ya warga Indonesia. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Gue geram. Boleh gue tunjuk gak? Sandra Dewi sama suaminya yang lagi viral. Koko tuh nggak pengen ngomongin mereka berdua, tapi buat kalian ibu-ibu atau seluruh wanita yang ada di dunia, dengerin ya. Pertama, jangan pernah kamu banding-bandingkan calonmu atau suamimu terhadap laki-laki lain di luar sana. Bandingin kaya, bandingin ganteng, bandingin punya mobil, bandingin rumahnya mewah, gedungan, pekerjaan bagus. Dari kasus ini kita melihat bahwa banyak orang itu yang bilang bahwa Sandra Dewi itu beruntung. Kenapa? Dapetin suami yang ganteng, gagah, kaya raya, punya perusahaan gede. Jadi nggak usah kamu banding-bandingin apa yang kamu dapat sekarang, apa yang kamu miliki sekarang, suamimu sekarang, calonmu sekarang. Mau yang sederhana, mau yang cukup, mau yang pas-pasan. Bersyukurlah dan berterima kasihlah karena dia memberikan kamu makanan setiap hari dengan uang yang halal. Oke? Dan ini masih analogi gue ya, bisa dipercaya enggak. Jadi gini, si HM ini, si suami artis ini yang ketangkep adalah mak comblang antara si tuan rumah, yaitu tuan rumah itu si punya perusahaan dengan tamu yang tak diundang adalah penambang liar yang melakukan penambangan di lokasi tuan rumah. Nah, cara si tuan rumah dengan si tamu tadi atau penambang liar itu tidak ketahuan dengan tuan rumah, yaitu tuan rumah adalah negara, ya, negara kita ini nih, dengan cara sewa menyewa, ya. Jadi apa yang disewa itu, yaitu pelebur timahnya gitu kan. Nah, udah disewain, kemudian si tuan rumah ini menyewakanlah nih alat-alat pelebur timah tadi kepada tamu atau penambang liar ya. Nah itu. Jadi guys, dengan hubungan tadi sewa menyewa, si tamu yang tadi itu dengan bebasnya melakukan kegiatan di sekitar si tuan rumah. Ya, jadi sebagai uang terima kasih, si tamu liar tadi itu menyisihkanlah sedikit keuntungannya untuk si mak comblang, ya, sebagai reward lah, udah dipertemukan dengan si tuan rumah. Nah, jadi guys, si tamu tadi undang tadi itu ngasih bantuan kepada masyarakat sebagai safety dengan cara corporate social responsibility. Padahal sebenarnya itu dia ngasih bantuan itu bukan sosial, bukan corporate social responsibility ya, tapi lebih ke upeti sih kalau menurut gua. Nah, jadi untuk ngasih bantuan ke masyarakat ini yang kata gue yang CSR ini, itu diatur sama si perempuan yang sudah ketangkep juga gitu. Jadi dari awalnya itu yang dari mak comblang yang sedang saat ini berkasus mempertemukan antara si tuan rumah dengan si tamu biar
terhindar dari si yang punya rumah, yaitu negara, dan si tamu yang tadi menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dan yang mengatur adalah si perempuan itu. Ya itu sih kalau analogi gue, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Iya, kalau misalkan salah ya ini kan cuma pendapat gue doang. Thank you guys.